Halo sobat-sobat teknik kimia. Ingin desain pabrik tapi bingung? Kami persembahkan cara mendesain pabrik menggunakan aplikasi 3D. Sebelum memulai desain, pastikan Anda paham mengenai proses-proses yang ada dalam pabrik, sekaligus memahami fungsi komponen-komponennya. Pertama, buatlah layout 2D pada kertas atau papan sebagai acuan. Dianjurkan untuk melihat referensi yang tersedia. Ada beberapa software 3D yang dapat Anda gunakan: Blender, SketchUp, Autodesk, SolidWorks, dan lain-lain. Kali ini kita akan menggunakan SketchUp, karena SketchUp memiliki UI yang sederhana, mudah digunakan, ringan, dan gratis selama 30 hari. Buka laman Google, kemudian ketik SketchUp. Di bawah hasil pencarian pertama, klik Download All. Klik tombol download yang berada di samping tulisan SketchUp Pro 2020.2 dan di bawah kolom Windows 64 byte. Jika laptop atau komputer Anda berbasis macOS, maka download SketchUp versi macOS. Tunggu hingga download selesai. Jika sudah selesai, buka aplikasinya, kemudian klik Install. Tunggu hingga selesai. Proses ini umumnya memakan waktu sampai 10 menit. Klik Finish. Shortcut SketchUp akan muncul di desktop. Anda bisa membuka SketchUp lewat shortcut tersebut. Buka aplikasinya, kemudian klik Sign In. Browser Anda akan terbuka. Pastikan koneksi internet masih terhubung. Klik Sign In with Google. Pilih akun Google Anda, boleh sembarang. Selamat, Anda telah berhasil login. Selanjutnya, buka aplikasi SketchUp, klik Start Trial. Berikut tersedia beberapa template. Pilihlah Simple Methods untuk memudahkan proses pengukuran. Pertama, kita akan belajar cara bernavigasi. Orbit. Tekan tombol tengah mouse, lalu gerakan sesuai keinginan untuk mendapatkan view yang diinginkan. Pen. Tekan tombol tengah mouse sambil menekan Shift pada keyboard, kemudian gerakan sesuai keinginan. Zoom. Gunakan scroll pada mouse untuk mendekat atau menjauh dari objek. Posisi zoom bergantung pada posisi kursor Anda. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur navigasi yang disediakan oleh SketchUp, namun hanya 3 fitur tadi yang sering digunakan. Selanjutnya, mengenal toolset yang tersedia di SketchUp. Toolbar di atas berisikan alat-alat yang digunakan untuk mendesain. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Select Tool. Tool ini mirip dengan yang ada di program grafis lain. Fungsinya untuk membuat seleksi terhadap objek. Untuk menyeleksi beberapa objek, tekan tombol Shift. Yang kedua, Eraser Tool. Eraser berfungsi untuk menghilangkan objek atau garis. Yang ketiga, Line Tool.
Tool ini digunakan untuk membuat garis. Dalam proses pembuatan sebuah model 3D, Anda akan banyak menggunakan tool ini. Anda dapat mengubah arah garis dengan menekan tombol panah pada keyboard. Yang keempat, Arch Tool. Tool ini digunakan untuk membuat lengkungan. Sama seperti Line Tool, Anda dapat mengubah arah garis dengan menekan tombol panah pada keyboard. Yang kelima, Shape Tool. Tool ini digunakan untuk membuat bidang datar. Anda juga dapat mengubah arah bidang dengan menekan tombol panah pada keyboard. Terdapat 4 jenis bidang, namun yang paling sering digunakan hanya 2, rectangle atau persegi, dan circle atau lingkaran. Yang keenam, Push atau Pull Tool. Push atau Pull Tool digunakan untuk memberi ketebalan atau kedalaman pada sebuah objek. Tekan tombol Ctrl 1 kali untuk membuat bidang baru saat mengekstrud. Yang ketujuh, Offset Tool. Offset Tool berfungsi untuk menggandakan garis tertentu dengan ukuran yang berbeda tapi dengan model yang sama. Anda juga bisa menggandakan garis keluar seperti berikut. Yang kedelapan, Move Tool. Move Tool berfungsi untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Tool ini dapat memindahkan titik, garis, sisi, dan objek. Anda juga bisa menggandakan objek dengan cara menahan tombol Ctrl. Yang kesembilan, Rot Tool. Tool ini berfungsi untuk memutar objek. Gunakan tombol anak panah untuk mengubah sumbu rotasi, sama seperti Line Tool. Cara menggunakannya adalah klik, arahkan kursor ke samping, klik lagi, kemudian putar. Kesepuluh, Scale Tool. Scale Tool berfungsi untuk mengubah ukuran objek. Tekan Ctrl untuk mengubah ukuran dari dua arah. Mari kita awali dengan membuat rumah sederhana berukuran alas 5x10 meter. Pertama, buatlah alas menggunakan Shape Tool dengan ukuran sembarang. Di pojok kanan bawah layar, terdapat ukuran persegi yang telah dibuat. Anda bisa menggantinya dengan mengetik 5.10 lalu klik Enter. Kemudian, dengan cara yang sama, tarik lantai ke atas menggunakan Push atau Pull Tool setinggi 4 meter. Buatlah garis tengah menggunakan Line Tool untuk dijadikan sebagai atap. Select garis tersebut, kemudian tarik ke atas menggunakan Move Tool. Tekan tombol panah atas pada keyboard agar tegak. Dengan menggunakan Offset Tool, buatlah sisi yang lebih kecil di bagian depan dan belakang rumah. Kemudian, buatlah garis di setiap tepi atap. Dorong sisi depan, samping, dan belakang rumah. Lalu, beri pintu dan jendela. Anda bisa meletakkan sesuai selera Anda.
Terakhir, hias rumah Anda dengan memberi warna. Jika tab warna tidak terlihat, ikuti langkah berikut. Klik menu window, default tray, show tray. Jendela baru akan muncul di samping di layar Anda. Di dalam tab material, Anda bisa menemukan warna. Pilih warna yang Anda inginkan, kemudian klik daerah yang ingin Anda warnai. Selamat, rumah Anda sudah jadi. Mari kita ukur dimensi rumah Anda. Pada tab Toolset, klik kanan, Large Toolset. Di samping layar Anda akan muncul toolset baru yang lebih lengkap. Untuk mengukur objek, pilih Dimension Tool. Klik titik awal ukur, lalu klik titik akhir, geser mouse agar angkanya terlihat, kemudian klik seperti berikut. Sekarang rumah Anda sudah ada skalanya. Selanjutnya kita akan membuat pipa sederhana. Pertama, buatlah persegi panjang tegak. Jika tidak bisa tegak, gunakan tombol anak panah pada keyboard. Kemudian, buatlah lengkungan di pojok atas. Hapus garis yang berada di pojok dan di bawah. Garis yang tersisa akan menentukan jalur pipa. Buatlah lingkaran pada ujung garis. Diameter lingkaran akan menentukan diameter pipa. Select semua garis yang telah Anda buat, kecuali lingkaran tadi. Klik Follow Me Tool. Kemudian klik bidang lingkaran. Selamat, Anda telah berhasil membuat pipa sederhana. Selanjutnya, kita akan membuat dome roof tank sederhana. Pertama, buatlah lingkaran besar, lebih besar dari diameter tangki yang diinginkan. Kemudian, buatlah lingkaran di tengah dengan posisi tegak. Gunakan tombol panah pada keyboard. Ketik diameter yang Anda inginkan, tekan Enter. Buatlah garis tengah pada lingkaran yang tegak. Kemudian hapus bagian bawah lingkaran. Select bidang lingkaran besar. Klik Follow Me Tool. Lalu, klik bidang lingkaran tegak. Kemudian hapus sisi lingkaran besar. Bagian atas tangki sudah siap, namun kita perlu menggepengkannya. Select seluruh objek dengan cara mengklik 3 kali. Dengan menggunakan Scale Tool, gepengkan tangki sesuai dengan yang diinginkan. Tutup bagian bawah tangki dengan cara membuat satu garis sembarang seperti berikut. Lalu, hapus garis tersebut. Tarik alas tangki, kemudian ketik tinggi tangki sesuai yang Anda inginkan. Lalu, tekan Enter. Untuk menghilangkan garis-garis, select semua garis menggunakan Selection Tool. Kemudian klik kanan, Soften Smooth Edges. Dome roof tank sederhana sudah siap. Anda juga bisa mewarnai tangki tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat fixed cone roof tank sederhana. Pertama, buatlah lingkaran dengan diameter tertentu. Kemudian, tarik ke atas sampai tinggi yang Anda inginkan. Setelah itu, tekan Ctrl, tarik lagi ke atas untuk menggandakan garis. Select permukaan atas silinder, klik Scale Tool,
tekan Ctrl, lalu perkecil ukuran sesuai keinginan Anda. Jadikan grup dengan cara klik 3 kali, klik kanan, make group. Jika ingin mengedit objek dalam grup, double klik objek tersebut. Pastikan Anda menggabungkan setiap komponen pabrik ke dalam grup untuk memudahkan proses tata letak. Buatlah persegi tegak di samping silinder, kemudian buat lagi hingga terbentuk seperti berikut. Dengan menggunakan line tool, buatlah jalur pipa dari atas sampai bawah seperti berikut. Lalu, buatlah lengkungan di setiap sudut. Kemudian, hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Buatlah lingkaran berdiameter kecil pada ujung garis. Diameter lingkaran akan menentukan diameter pipa. Select semua garis yang telah Anda buat sebagai jalur pipa. Klik Follow Me tool, kemudian klik bidang lingkaran. Pipa sudah siap. Jangan lupa untuk dimasukkan ke grup. Kemudian gabungkan pipa dengan tabung. Fix cone roof tank Anda sudah siap. Setelah Anda mengetahui dasar-dasar SketchUp, Anda bisa memulai mendesain pabrik dengan mudah. Mulailah dengan membuat alas ukuran 100 x 100 meter. Kemudian, Anda bisa memulai mendesain layoutnya. Berikut adalah contoh desain pabrik bioetanol. Setelah itu, masukkan layout ke grup untuk mempermudah proses tata letak. Kemudian, buatlah dasar komponen pabrik seperti yang tergambarkan pada layout Anda. Setelah sudah jadi, Anda bisa mulai mendesain model 3D-nya. Anda dapat mendesain berbagai komponen pabrik seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk menghemat waktu, masukkan komponen ke grup lalu copy paste. Setelah sudah jadi, lanjutkan komponen selanjutnya. Untuk fix dome roof tank akan lebih mudah menggunakan lingkaran baru. Cara membuatnya sama seperti sebelumnya.
Setelah jadi, jangan lupa masukkan ke grup, lalu letakkan ke tempat yang Anda inginkan. Desain pabrik sudah siap. Anda bisa menambahkan warna jika perlu. Setelah itu, ukurlah masing-masing komponen. Itulah tutorial singkat mengenai cara mendesain pabrik. Anda bisa pelajari lebih dalam lagi dengan tutorial yang lebih lengkap di berbagai media seperti Google, YouTube, maupun buku. Selain menggunakan aplikasi SketchUp, Anda juga bisa menggunakan aplikasi 3D lainnya. Sekian dari kami, selamat berkarya dan sampai jumpa. Teknik Kimia, yes we can.